Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Perkembangan Pemikiran Tafsir di Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan periodisasi tafsir di Indonesia. Materi ini tentu mendukung capaian pembelajaran lulusan prodi, yaitu menguasai pengetahuan tentang sejarah Al-Quran dan tafsir serta perkembangan tafsir di Nusantara. Adapun materi ini juga mendukung capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah tafsir, periodisasi tafsir, serta dinamika perkembangan tafsir di Indonesia berdasarkan para mufassir di Indonesia. Sebelum masuk pada materi inti, saya ada pertanyaan yang tentu ini bisa menjadi bahan diskusi mahasiswa di kelas setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, mengapa tafsir Al-Quran yang berkembang di Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan tafsir yang berkembang di Timur Tengah? Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan tafsir di Indonesia mengalami perubahan? Dan apakah perkembangan teknologi serta kondisi sosial masyarakat mempengaruhi cara para ulama menafsirkan Al-Quran? Ketika mempelajari tentang sejarah penafsiran Al-Quran, tentu tidak akan terlepas dari kapan Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Ada 4 teori yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia. Pertama, Islam masuk ke Indonesia abad 7 Masehi, ada yang mengatakan abad 13 Masehi, ada yang mengatakan abad 15 Masehi. Dengan masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia, ini menjadi pintu awal berkembangnya pembelajaran Al-Quran yang kemudian melahirkan tradisi tafsir di Indonesia. Setelah mengetahui kapan Islam masuk ke Indonesia, tentu menjadi pertanyaan selanjutnya, kapan awal pembelajaran Al-Quran di Indonesia? Jika melihat perkembangannya, khususnya di Aceh, bahwa pembelajaran Al-Quran berkembang pesat pada abad 13 Masehi dengan adanya pembelajaran Al-Quran mulai dari membaca, menulis, hafalan, sampai pada kajian tafsir di abad 14 sampai 15 Masehi. Tafsir yang biasa dikaji diantaranya adalah tafsir dari Timur Tengah, khususnya yang paling populer itu adalah kajian tafsir Jalalain ataupun tafsir-tafsir lainnya. Dengan melihat perkembangan pembelajaran Al-Quran yang begitu pesat, muncul upaya penafsiran Al-Quran pada abad 16 Masehi dengan ditemukannya penafsiran pada surat Al-Kahfi ayat 9. Walaupun penafsiran surat Al-Kahfi tersebut belum diketahui atau tidak diketahui siapa yang menafsirkannya, tetapi diduga ini terjadi pada abad 16 Masehi. Pada abad selanjutnya, yaitu abad 17, ditemukan tafsir lengkap 30 juz dengan menggunakan bahasa Melayu dan ditulis dengan Melayu Jawi atau dikenal dengan Arab Pegon, yang ditulis oleh ulama Aceh bernama Abdurrauf Al-Fansuri. Tafsirnya dinamai dengan Tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Setelah abad 17, muncul beberapa tafsir, mulai dari penafsiran pada surat-surat tertentu atau pada ayat-ayat Al-Quran lengkap 30 juz. Periodisasi tafsir Al-Quran di Indonesia, saya mengambil Nasruddin Baidan. Ini memperiodisasikan menjadi 4 periode, yaitu periode klasik abad 7 sampai 15 Masehi, ada periode pertengahan abad 16 sampai 18 Masehi, ada periode pramodern abad 19 Masehi, dan terakhir periode modern abad 20 Masehi. Selain Nasruddin Baidan, juga ada Howard Federsfield, Isla Gusmian yang menawarkan periodisasi tafsir Al-Quran, namun kedua peneliti tersebut memfokuskan pada periodisasinya di abad 20 Masehi saja. Dalam perkembangannya, penulisan tafsir di Indonesia tentu tidak semuanya menggunakan bahasa Arab, tapi disesuaikan dengan budaya, dengan kultur sosial yang ada di wilayahnya. Di antaranya ragam bahasa tafsir yang digunakan, ada tafsir yang menggunakan bahasa Melayu, ada tafsir yang menggunakan bahasa Sunda, ada juga tafsir yang menggunakan bahasa Jawa, dan yang paling populer adalah tafsir dengan bahasa Indonesia.
Pengaruh dari sosial budaya ini tentu mempengaruhi pada penulisan tafsir. Di antaranya ada tafsir yang ditulis karena pengaruh politik, ada tafsir yang ditulis karena kultur pesantren, ada juga tafsir yang ditulis karena perwakilan dari ormas tertentu, dan tentunya ada tafsir yang ditulis dari kalangan akademisi. Dan dari tafsir-tafsir inilah nanti kita akan kaji pada pertemuan selanjutnya. Keberagaman bahasa tafsir inilah menunjukkan bahwa tafsir yang lahir di Indonesia itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang tidak begitu paham terhadap bahasa Arab, sehingga menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup manusia dengan membaca atau dengan mengkaji tafsir-tafsir dengan bahasa lokal. Kesimpulannya dari materi ini yaitu tradisi tafsir di Indonesia lahir seiring berkembangnya Islam di Nusantara, keragaman bahasa dan budaya melahirkan kekhasan tafsir Nusantara, dan terakhir, kondisi sosial, politik, dan pendidikan mempengaruhi corak penafsiran dari mufassir. Demikianlah pemaparan materi singkat ini, dan untuk pertanyaan di awal tadi semoga bisa menjadi bahan diskusi dan semoga bisa didiskusikan di kelas oleh mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.